Jadi rombak karburator motor injeksi tidak perlu ganti kabel ya, atau tidak perlu kita buang kabel yang lamanya, tidak perlu ya. Kita yang penting tahu jalur arus kabelnya fungsinya untuk apa, kita ambil yang fungsinya itu ya. Ini kita ada pakai CD ini ya. Inhibitor bisa, F2 150 pun bisa. Ini ECU-nya udah saya lepas tanpa ECU. Oke, udah jadi. Karburatornya ini pakai karburator brand bisa juga ya. Enak ya. Ya, kembali lagi bersama kami di Yayat Motor Service Jati Baru Siak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar dapat video-video terbaru dari kami. Selamat menonton. Kita kedatangan motor Beat ya. Ini datang ke sini keadaan mati. Dia sudah dirombak karburator. Udah dirombak karburator, pengapiannya tidak ada ya. Apinya tidak ada. Apanya hidup. Ini hidup. Apinya yang nggak ada. Ini kita udah pakai tes, pakai wheel. Ada apinya ya, karena ini udah kita rombak karburator, udah dapatnya rombakan karburator, di apinya hilang. Ini ECU-nya yang kena ya. Kalau ganti ECU ini lumayan mahal, 800 ribuan ya, 800 kan. Kita akan rombak pakai CDI ini ya, pakai CDI Miosul atau Jupiter Jet ya. Akan rombak motor Beat ini pakai Jupiter Jet pengapiannya. Kita bongkar dulu magnetnya. Kita buat titik pulsernya dulu ya, atau pick up nya, tonjolan pulsernya ya, kita buat dulu. Sebelum buat tonjolan pulsar, kita cek dulu top timingnya ya, top kompresinya mana itu, timing ini. Ini kita udah tahu topnya yang ini ya, topnya yang panjang ini. Kita pasang lagi magnetnya, nanti kita cari titik pulsernya ya, untuk buat penjualan pulsernya. Ini top kompresinya. Ini kita pasang dulu top kompresinya di sini ya. Top kompresinya udah pas di sini ya. Lalu kita garis untuk buat tonjolan pulsernya, garis tengah dulu ya. Oke, kita garis dulu ya. Ini pas tengahnya titik pulser ini ya. Satu lari pula dia. Titik pusar seperti ini ya. Kita lepas lagi ini ya, segini ya. Ini tengah titik pulsernya di sini yang tadi kita garis. Ini tengah, posisi tengah titik pulser. Kita buat searah jarum jam, karena muternya dia ke sana ya, ke depan. Jadi yang kita buat tonjolannya itu sebelah sini ya. Buat tonjolannya sebelah sini, karena mungkin
kita buat pickup tonjolan pulsernya harus searah seperti jarum jam ya, seperti ini kanan ya, searah jarum jam. Jadi buat tonjolan pulsernya di sininya ya. Oke, bagian depannya ya, bagian depan pulser. Bagian depan pulser kita kosongkan 12 mili, lalu kita buat tonjolannya. Ini batas pulsernya ya, titik tengah pulser. Ini tadi kita kasih tanda, ini titik pulser yang tengahnya ya, pulser pas tonjolan pulsernya ya, ini garisnya. Dari titik pulser ini kita kosongkan 12 mili. Ini sekitar 12 mili sampai sini ya. Lalu kita buat tonjolan ke sini. Sekitar kalau CDI-nya punya Mio atau Jupiter Jet itu 57,5 mili ya. Dari titik pulser kita kosongkan 12 mili ya, 12 mili. Lalu kita buat tonjolan pulsernya searah jarum jam ya. Jadi mutar magnet posisinya seperti ini ya, mutarnya ya. Nah, ke sini dia ya. Ini ada arah putarannya, ada nih arah panahnya ya. Arah panah mutar magnet tuh ke sini dia. Seperti ini ya. Kita cek pulser di bawah sini, berarti mutar arahnya ke sini ya. Berarti untuk membuat tonjolan pulsernya itu yang sebelah sini ya. Pulser sini, ini arahnya seperti ini. Berarti ngambil dari depannya pulser, jangan ngambil dari belakangnya pulser ya, depannya pulser. Karena posisi awal kompresi dia harus minyak terlebih dahulu, bukan api dulu yang keluar ya. Awal buka harus minyak. Jadi arah untuk membuat rumus untuk buat tonjolan pulser itu awal harus minyak dulu. Kita putar yang sini, jadi kita kosongnya dari depannya pulser. Nanti tonjolan pulsernya kita buat sebelah sini ya. Tonjolan pulsernya buat dari sebelah sini. Ini tonjolan pulsernya pas segini ya. Ini kita diukur sekitar 57 mili atau lebih dikit tidak apa-apa ya. Bisa 60 mili pun tidak apa-apa ya. 60 mili tidak apa-apa, dia mudah hidupnya, cuma kurang larinya ya. Kalau ingin pas segini ya, 57 milinya segini, 57,5 segini ya. Baru kita buat ini tonjolannya ya, seperti ini. Ini kita kosongkan, ini pas titik pulsernya di sini ya. Titik pulser sini, titik tengah pulser kita kosongkan 12 mili atau 15 mili. Ini 12 mili ada nih, 12 mili. Baru kita buat tonjolan pulser sepanjang 57,5 mili ya, 57,5 mili. Oke, kita tinggal las pakai alat las listrik ya. Dan ini usahakan jangan sampai meleleh magnetnya ya, jangan sampai ngupas. Jadi ngelasnya sebentar-bentar ya. Kalau nggak direndam pakai air, ini sebentar-bentar kita angkat lasnya, jangan sampai terlalu panas. Sini las, nanti pindah lagi sebelah sini. Ini udah dingin, baru kita las lagi yang udah dingin. Nanti ini udah panas, pindah lagi ke yang ini ya. Seperti itu cara ngelasnya ya, biar tidak stres magnetnya yang di sini. Kalau stres magnetnya nanti daya pengecasan untuk baterai berkurang ya, jadi nanti mudah tekor baterainya. Ini mengatasi biar tidak merusak arus setrumnya. Ini kita ngelasnya harus hati-hati ya. Oke, kita las dulu. Jadi putaran awal pulser di sini. Nah, jadi
awal tuh kosong dulu. Nah, nanti jumpanya di sini tonjolan pusher yang awal. Nah, oke. Kita buang dulu yang lain. Ini yang kita buang tonjolannya berapa biji ya? 1 2 3 4 5 6 ya yang kita buang. Tonjolan pushernya 6 titik ya. Saya akan buat sampai sini tonjolan pushernya ya, biar mudah hidupnya. Tarikannya standar ya, tapi kalau ingin lebih enak tarikannya, yang ini yang kita buang ya, yang ini kita buang. Ini yang kita sisa sampai sini ya. Nah, ini yang tonjolan ini, batas tonjolan dari sini ke sini. Nah, itu kalau mau setelan balap ya, kita pendekkan. Oke, kita buat tonjolan pushernya ya pakai kawat las listrik. Itu tinggalkan, kita posisi sebelah sini. Ini nanti kita kebalikan lagi ya. Jangan langsung keseluruhan ya, ini dikit-dikit. Atau kita kalau ingin cepat ini tidak stres, masukkan ke air ya. Ini kalau ngelasnya seperti ini tanpa kena air pun tidak apa-apa ya, tanpa dimasukkan ke air tidak apa-apa. Oke ya, tinggal kita ratakan ya. Udah, ini nggak meleleh, karetnya nggak apa-apa ya, nggak rusak ya. Ini kalau kayak gini ini dijamin bagus, tidak akan berubah arus setrumnya nantinya. Kita tinggal gerinda ya, ratakan ya.
Udah jadi ya, tinggal masang. Oke, tinggal pemasangan ya. Ini magnetnya yang udah kita modif penjualan pick upnya ya, seperti ini. Seperti ini ya buatnya ya. Ini topnya seperti ini, terus titik pulsernya seperti itu ya, titik pulsernya seperti itu. Oke, muternya ke sini, titik pulser dari sini ke sini kita buat, muter magnetnya ke depan ya. Oke, karena klep pertama buka klep api, baru minyak keluar, baru keluar api ya. Sistem kerjanya seperti itu. Oke, kita rakit kabelnya ya. Ini kabelnya. Ke bawah untuk motor Jupiter Jet. Cara merakit pengapiannya seperti ini ya, agar tidak merusak kabel yang udah ada. Kita ambil yang sini aja ya, kita potong langsung yang ini aja. Ini yang pertama, ini kuil ya, kuil yang bisa masuk ke sini warnanya yang aslinya kuning iris hijau ya, iris hijau ya. Ini yang kuil ya, kita ambil dulu. Ini untuk kuil. Ini kuilnya yang ini ya. Ini yang tengah nih masa. Dari CD ini, yang ini masa ya. Masa kita cari masanya, kita ambil dari masa yang ini warnanya hijau ya. Masanya hijau, di sini ada juga masanya hijau, ada ya. Ini yang ini hijau ya, potong aja. Kita ngikuti dasar kabelnya ya, kabel massa, kabel bodi yaitu hijau, kita ambil kabel hijau ya, kita potong aja, potong, kita sambung. Lalu yang ketiganya, yang Jupiter nih, kabel yang nomor 3-nya ini baterai ya. Kita cari yang baterai yang mana, kita jangan sampai salah ya. Baterai kita
on-kan dulu kunci kontaknya. Ini karena injeksi kabel baterai biasanya hitam atau hitam putih ya, kita cari yang hitam putih, yang hitam ya, ada yang hitam. Kabel dari kunci kontak yang hitam, kita potong lagi, kita sambung. Ini keempatnya pulser ya, pulser positif. Terus kelimanya pulser negatif ya. Kabel pulser kita ambil dari pusat bawahnya ya, ini putih kuning. Nah, ini pusat dari bawah ya, dari spool ya. Pulsernya langsung dari spool magnet. Ini putih list kuning sama kuning polos ya. Kita cari dari bekas ecunya. Kita cari ecu ini ya, kuning sama putih garis kuning ya, berdampingan ya. Kita potong. Ini lebih pastinya kita tesnya pakai tester ya. Ini betul tidaknya kabel pulser kita tes pakai tester. Ini ada testernya. Yang kuning dulu, gabungkan aja langsung. Oke ya, ini emang betul kabel pulser ya. Kita antisipasi biar tidak konslet, kita langsung bungkus saja ya. Bungkusnya biar lebih aman, kita ini belah dikit ya, kabel bodinya kita belah. Bungkusan kabel bodinya kita belah. Kita cek juga kabel pin benar tidak saya motong. Kita ngikuti kabel-kabel ini ya, kabel dasarnya ya. Warnanya hampir sama, jangan sampai kita keliru ya. Keliru tidak akan jadi. Ini yang kuilnya ini. Ini kabel tidak akan jadi. Mohon senangnya kunci kontak, kunci kontaknya warna hitam tadi ya.
kunci kontaknya warna hitam. Oke. Wheelnya kita ganti yang bekas juga ya, bawaan motor ini juga ya, yang aslinya mati. Ini untuk sementara kita pakai engkol dulu, belum kita rakit starternya ya. Cek apinya ada nggak. Oke, kita tes dulu pengapiannya ya. Cepat ya. Apinya udah ada ya. CDI apa aja bisa kita pasang di motor yang kita rombak ya. Yang penting titik pulsernya kita sesuaikan dengan kemauan CDI itu. Apabila CDI-nya adanya karisma, bisa juga kita pakai karisma juga, CDI-nya bisa, atau pakai beat sekalipun bisa, yang beat karburator, atau pakai Satria FU bisa juga, Smash bisa juga ya. Yang penting sistem pengapiannya DC itu bisa semua. Yang penting kita sesuaikan kemauan CDI titik pulsernya ya. Kita tes dulu nih. Hidup, kita tinggal rakit starternya ya. Ini starternya belum hidup, ini lampunya pun belum hidup ya, lampu kilometer. Kita buka kepala ini untuk merakit starter sama lampu-lampu di kilometer ini, karena udah nggak pakai ECU lagi ya. Kita bongkar juga panelnya ya. Kita ngambil arus dari kunci kontak, kita paralel nanti ke kabel saluran arus lampu atas ya, arus semua lampu ya, lampu sen, klakson ya. Ini tadinya dari nyambung ke atas tuh arusnya dari ECU ya, karena ECU nya kita lepas, jadi kita rombak dari kunci kontak yang jurusan ke klakson, ke starter, ke semuanya dari kunci kontak kita sambungkan ke ini, ke otomatis lampu sen, nanti kita sambungkannya ya. Kita ambil arusnya dari kunci kontak ya, yang warna hitam ini. Kalau yang merah dari arah baterai ya. Ini dari baterai di paralel melalui kunci kontak, keluarnya warna hitam. Nah, kita kayak gini kabelnya ya. Dia tidak merusak kabel, kita begini aja. Nah, kita sambung, kita tes apinya ada enggak, ada ya. Ini tadinya nggak nyala semua ya, coba tengok ini, klakson tidak nyala, lampu sen pun tidak nyala ya. Karena ini melalui ECU tadinya ya, harusnya ke bagian atas tuh dari ECU ya, dari CDI ECU. Kalau kita udah dirombak pakai CDI Jupiter atau Satria FU, kita rombak arusnya dari kunci kontak ini. Kita ikat tuh, ini kita ambil terus kita masukkan dulu ya.
masukkan ke yang warna hitam. Warna hitam ini ya. Oke, tes ya. Oh, itu nyala semua ya. Oh, plafon-nya oh, plafon hidup ya. Starter yang belum. Coba hidupin dulu, tes dulu. Udah tes. Ini tinggal hidupkan starter ya. Starternya yang belum nyala ya. Ini habis nih. Kita hidupkan starter, kita harus buka ini ya. Membuka starter, kita buka ini. Kita dari switch starternya. Kita rubah kabel. Satu arus dari yang hitamnya kita rubah ke baterai ya. Yang hitam dari otomatis nih, yang hitam sebelah sini, mana nih hitam yang sebelah sini ya. Ini ada yang hitam, ada yang kuning, dis hitam ya. Ini yang hitam kita rombak, tempelkan ke baterai sini ya. Oke. Nanti kita coba seperti ini ya, kita praktekkan. Kalau ada tang potong yang enak potongnya, ini yang hitam ini, yang ini kita potong, yang hitam ya, kita pindahkan ke masa. Oke, kita kupas. Kurang panjang, kita sambung dulu. Ambil selasi. Tadi ada selasi di mana? Ini ada dia. Fokus kalian, langsung permanen. Oke, lalu ini kita koyak. Sambungkan ke masa ya.
Oke ya, di sini ada dua kabel ya dari tombol starter. Nah, ini yang satu warnanya hijau list kuning ya. Hijau list kuning itu dia ngambil dari switch rem ya. Ambil switch rem, arus dari switch remnya yaitu warna hitam list merah ya. Warna hitam list merah itu switch rem ya. Arus dari switch rem. Terus di paralel melalui hijau list kuning langsung ke sini ya, ke tombol starter hijau list kuning. Dan itu ini rupanya larinya melalui ECU ya. Ini kuning list hijau, kuning list hijau sebelahnya ini larinya ke ECU langsung. Kuning list hijau, kita tengok dulu. Ini dia, kalau saya putus ya ini ya. Ini untuk starter ya, ini dari tombol starter. Ini dari tombol starter kuning list hijau ya. Ini. Terus dari otomatis starter, dia warnanya dari bawah ini kuning list hitam ya. Kuningnya list hitam, kita pahami ini ya. Oke, kita jumper dari sini. Enggak melalui otomatis ini, otomatis dari ECU pun ada starternya. Nah, kita karena ECU-nya dilepas, kita jumper aja melalui otomatis starternya ya, seperti ini. Tanpa otomatis karena ECU-nya kita lepas, tanpa ECU lagi. Oke. Oke, ini saya udah saya sambung dari tombol starter. Kita review lagi. Yang satunya sudah saya tempelkan ke masa yang hitam nih ya. Kabel ini yang hitam saya gabungkan ke masa. Yang satunya ini jurusannya dari otomatis starter nih langsung melalui ECU ya. Nah, dia kuning list hitam ya. Kita tengok di sini kuning list hitam udah. Terus dari tombol starternya kuning list hijau ya. Kuning list hijau. Oke. Kita tinggal tes starternya. Nah, ini udah bisa ya. Starternya udah bisa karena dia arusnya nggak ada, makanya tidak mau hidup. Ini udah bisa ya. Oke ya. Strumnya kurang. Pokoknya udah benar. Oke, ini udah jadi. Kita tinggal bungkus kabel-kabelnya. Udah selesai semua. Enak ya. Ini kiproknya tidak diganti. Kuilnya pun sebenarnya kalau tidak rusak yang aslinya tidak perlu diganti ya. Cuma karena ini udah ada gantiannya, kita bekasnya pun udah kena kuilnya yang kena rusak, kita ganti ya pakai Jupiter. Oke. Starter belum kuat karena arusnya kecil. Starter belum begitu kuat, arusnya kurang ya. Jadi
Jadi rombak karburator motor injeksi yang starternya Hasap, tidak perlu ganti kabel ya, atau tidak perlu kita buang kabel yang lamanya, tidak perlu ya. Kita yang penting tahu jalur arus kabelnya fungsinya untuk apa, kita ambil yang fungsinya itu ya. Ini kita ada pakai CD ini ya. Inhibitor bisa, F2 150 itu bisa. Ini ECU nya udah saya lepas tanpa ECU. Oke, udah jadi. Karburatornya ini pakai karburator brand, bisa juga ya. Enak ya. Sudah siap, tinggal kita bungkusin kabel-kabel yang terkupas ya. Kita tinggal rapikan kabel-kabelnya, tinggal pasang kap-kapnya. Kita pasang di tempat asalnya ya, seperti ini ya. Itu asalnya seperti ini. Ini kenapa dipasang ya? Dipasang aja. Oke, udah normal dia. Kita pasang ya. Oke, motornya udah mau siap. Pasang kap. Udah tes dulu, coba jalan, tes dulu, jengkol dulu, setelahnya kurang. Lampunya, coba lampu depan. Lampu nyala, malam udah kecil gasnya. Ini lampu nyala ya, lampu sen nyala. Oke ya. Yuk. Oke, di sini dulu video pit yang dirombak pengapiannya ya. Lain kali kita sambung lagi dan video yang lainnya. Oke, enak kan. Oke, udah siap ya motornya ya.